Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Bapak sekalian, senang sekali kita kembali bertemu pada maghrib ini. Semoga diberkahi oleh Allah pertemuan kita. Nah, bicara masalah kesehatan, yang namanya kesehatan ini adalah modal utama kita beraktivitas. Kita hanya bisa beribadah dengan modal oleh karena kita sehat. Kita bisa sholat, puasa, bahkan ibadah haji sekalipun hanya bisa kita laksanakan kalau kita memiliki yang namanya sehat ini. Nah, sehat lawannya adalah sakit, penyakit, dan jangan sampai kita ini tidak seimbang dalam hidup kita, Pak. Artinya apa? Artinya soal jasmani kita perhatikan betul. Parfum kita harum, pakaian bersih, kita mandi 2 kali bahkan 3 kali sehari. Tapi di satu sisi kita juga harus menjaga yang namanya rohani kita. Pernahkah kita hiasi rohani kita dengan sikap-sikap mulia seperti sikap tasamu, lapang dada, sikap tawadu, sikap ikhlas? Jangan sampai kita hanya pentingkan jasmani, lupa pada rohani. Nah, kata Imam Al-Ghazali, kemudian penyakit itu kata Imam Al-Ghazali ada 2 macam, penyakit jasmani dan penyakit rohani. Karena biasa orang hanya memikirkan jasmaninya, lupa pada rohaninya. Padahal kalau kita memperhatikan, Pak, yang namanya rohani itu jauh lebih berbahaya daripada jasmani. Ayo kita lihat perbedaannya antara jasmani dan rohani. Penyakit jasmani dan rohani, kalau kita diserang penyakit jasmani, sekarang obatnya sudah banyak, Pak. Apalagi teknologi sekarang, ilmu kedokteran tambah canggih. Kita terkena kanker, terkena diabetes, terkena penyakit, banyak obatnya, Pak. Banyak obatnya, sudah canggih sekarang. Tapi kalau kita terkena penyakit rohani, obatnya jarang kita temukan dokternya, Pak. Tidak pernah kita dengar ada dokter yang mengobati penyakit sombong, ada dokter yang mengobati penyakit ria. Tidak. Obatnya ialah agama dan kemauan yang kuat untuk terhindar daripada penyakit tersebut melalui riadah, latihan dan latihan. Kemudian perbedaan kedua antara penyakit jasmani dan rohani. Kalau penyakit jasmani itu kita lebih tahu daripada orang lain. Kita punya penyakit jantung, kita lebih tahu dari orang lain. Kita punya penyakit asma, kita lebih tahu daripada orang lain. Nanti orang lain tahu ketika dia kasih kaget kita. Ternyata itu baru tahu bahwa kita terkena punya penyakit asma, jantung dan sebagainya. Tapi kalau penyakit rohani sebaliknya, biasanya orang lain lebih tahu daripada kita, Pak. Orang lain lebih tahu daripada kita. Kita punya penyakit sombong, kita anggap biasa saja. Kita punya penyakit dengki, kita anggap biasa saja. Kita punya penyakit iri, kita anggap biasa saja. Orang lain lebih tahu daripada kita. Makanya Sayyidina Umar, sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu ketika kumpul sama sahabat, beliau selalu tanya kepada sahabat, wahai sahabatku sekalian, apakah engkau melihat dalam diriku ini ada tanda-tanda kesombongan? Apakah engkau melihat dalam diriku ini ada tanda-tanda kikir, iri dan sebagainya? Kalau sahabat menjawab, luar biasa senangnya beliau. Kalau kita kan tidak. Biasa kalau kita dikasih tahu, marah, kamu sombong loh, kamu dengki, kamu riak, kita dikasih tahu marah. Tidak seperti itu. Seperti Umar, begitu orang lain ungkap keburukannya, dia berterima kasih dan memperbaiki keburukannya tersebut. Nah, kemudian perbedaan lagi dilihat daripada dampaknya, Pak. Kalau penyakit jasmani itu dampaknya di dunia saja, di dunia saja. Kita kena penyakit kanker, yang paling-paling mati.
selesai dunia. Kita punya penyakit jantung, mati, selesai. Punya penyakit asma, selesai. Diabetes, selesai. Tapi tidak berusak akhirat, Pak. Tidak ada nanti orang di akhirat ditanya, kenapa kau masuk neraka? Jantung. Kenapa kau masuk neraka? Kanker. Kenapa kau masuk neraka? Diabetes. Tidak ada. Tapi kalau penyakit rohani itu bahaya, bisa merusak dunia, menghancurkan akhirat kita. Di dunia orang sombong, siapa yang mau berteman dengan orang sombong? Di dunia orang yang pelit, siapa yang mau berteman dengan orang pelit? Itu baru di dunia. Belum lagi di akhirat sudah jelas. Neraka itu tempatnya orang sombong, tempatnya orang dengki, tempatnya orang yang ria. Jadi kalau kita tertimpa yang namanya penyakit rohani, na'udzubillah, bisa merusak dunia, merusak, menghancurkan akhirat kita. Jadi itulah kata Imam Al-Ghazali, saya bingung dengan manusia. Begitu dia tertimpa penyakit jasmani, kaget, panik, segera cari obat. Kalau tidak mampu puskesmas, pergi ke rumah sakit. Tidak mampu rumah sakit, cari dokter spesialis. Begitu takutnya dia terserang penyakit dunia. Tapi kalau penyakit jasmani, tapi kalau dia terkena penyakit rohani, ya santai-santai saja. Padahal, alhamdulillah, yang namanya penyakit rohani itu bisa merusak dunia, bisa menghancurkan akhirat kita. Ibu bapak sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, olehnya itu ibadah-ibadah yang kita lakukan seperti kita sholat, kita berpuasa, kita bersedekah, itu bukan hanya menyehatkan rohani kita, tapi juga menyehatkan jasmani kita. Ketika kita sholat, kita bergerak ruku, di situ kita sujud, jantung mengalir darah dari jantung ke kepala, itu menyebabkan kita sehat. Ketika kita berpuasa, dikosongkan lambung ini, diistirahatkan, itu membuat kita sehat, Pak. Nah, secara tidak langsung kita sehat secara jasmani pun ikut kesehatan rohani kita. Dengan sholat, dengan sedekah, dengan puasa muncul sikap sabarnya, dengan puasa muncul sikap tawadunya, muncul sikap ikhlasnya, muncul sikap dermawannya. Jadi ibadah yang kita lakukan, masya Allah, bisa membuat kita sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Ibu bapak sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah bahwasanya semoga dalam hidup kita ini seimbang, artinya kita mempunyai kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, biar seimbanglah hidup kita, hidup di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.